Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembicaraan tentang sistem terdistribusi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas beberapa hal tentang sistem terdistribusi. Antara lain, yang pertama, karakteristik sistem terdistribusi. Yang kedua, komponen dari sistem terdistribusi. Yang ketiga, permasalahan sistem terdistribusi. Yang keempat, tantangan dari sistem terdistribusi. Dan yang kelima, kita lihat solusi yang kita lakukan untuk mengatasi atau untuk menghadapi tantangan dari sistem terdistribusi. Karakteristik sistem terdistribusi. Yang pertama, no global clock. Apa maksud dari no global clock? Yang pertama, yaitu setiap komputer memiliki waktu berbeda pada sistem terdistribusi dalam pengiriman pesan supaya tidak terjadi konflik. Nah, jadi di sini terdapat batasan pada ketepatan proses sinkronisasi waktu. Nah, apa yang dibutuhkan di sini? Itu adalah koordinasi sewaktu pengiriman pesan dalam proses sinkronisasi tadi. Namun inilah yang menjadi kesulitan di dalam sistem terdistribusi dalam proses sinkronisasi ini. Nah, di mana kesulitan itu terjadi? Yaitu sewaktu beberapa pesan akan masuk ke bahagian critical session. Nah, di sini terjadi kesulitan sinkronisasi dari beberapa proses pesan yang akan dikirim. Kemudian no global clock yang kedua, pada sistem terdistribusi, tidak ada satu proses tunggal yang mengetahui global state sistem saat berjalan. Nah, ini disebabkan oleh concurrency dan message passing. Itu pemakaian secara bersamaan dan proses pengiriman pesan. Nah, ini karakteristik yang pertama dari sistem terdistribusi. Kemudian karakteristik yang kedua, independent failure. Nah, maksud dari independent failure, yang pertama, kemungkinan adanya kegagalan proses tunggal yang tidak diketahui di dalam sebuah sistem terdistribusi. Jadi, kalau kita bekerja di internet, kita contohkan, ada beberapa orang yang bekerja di internet. Kemudian ada satu user yang bermasalah. Maka kita sebagai usernya juga di dalam internet tidak akan mengetahui apakah user itu bermasalah atau tidak. Nah, ini yang dikatakan dengan independent failure. Kita nggak tahu apa permasalahan dari user lain. Nah, ini yang dikatakan kemungkinan adanya kegagalan proses tunggal yang tidak diketahui. Kemudian yang kedua dari independent failure, proses tunggal mungkin tidak peduli pada kegagalan sistem secara keseluruhan. Jadi kalau ada satu mesin bermasalah, itu dia tidak akan mempengaruhi sistem yang lain. Nah, ini maksudnya independen yang kedua. Kemudian karakteristik sistem terdistribusi yang ketiga itu adalah concurrency of component. Nah, ini maksudnya beberapa pemakai browser mengakses suatu halaman web secara bersamaan. Jadi kita bisa mengakses halaman sebuah web secara bersamaan. Misalnya user A dia mengakses detik.com, user B dia juga bisa mengakses detik.com pada waktu yang sama. Atau user C juga bisa mengakses detik.com pada waktu yang sama. Nah, ini yang dikatakan concurrency of component.
Kemudian juga bagaimana jika ada operasi yang update? Nah, ini juga bisa dilakukan pada waktu yang bersamaan. Ini tidak saling mempengaruhi. Kenapa? Karena sifatnya tadi di atas independen. Inilah ciri-ciri atau karakteristik dari sistem terdistribusi. Komponen sistem terdistribusi. Ada 3 komponen pokok dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, web server. Nah, kalau dia web server, itu merupakan server pengelola sistem atau tempat menaruh kode program yang merupakan inti dari sebuah sistem. Nah, ini dikatakan dengan web server. Nah, ini biasanya web server fungsinya adalah untuk menyimpan dokumen-dokumen yang berbasis web. Nah, untuk membangun web server, kita butuh aplikasi web server. Apa contoh aplikasi web server? Nah, kalau Anda menggunakan sistem operasi Linux, itu biasanya aplikasi web servernya adalah Apache. Nah, kalau Anda menggunakan Microsoft, aplikasi web servernya adalah IIS. Ini untuk server. Itu komponen yang pertama, web server. Jadi, server pengelola atau tempat menaruh kode source dari program inti dari sebuah sistem. Kemudian komponen yang kedua dari sistem terdistribusi itu adalah database server. Ini adalah mesin yang digunakan untuk menyimpan database. Nah, di sini juga nanti dia akan berfungsi dalam proses distribusi database. Nah, biasanya aplikasi yang kita gunakan untuk membangun database server ini tentu DBMS yang berfungsi untuk mengelola database. Bisa aja nanti kita pakai MySQL, kita bisa pakai nanti PostgreSQL, kita juga bisa pakai SQL Server, kita juga bisa pakai Oracle dan sebagainya. Nah, ini dinamakan dengan database server. Jadi sebuah mesin nanti kita siapkan, kita pasang aplikasi database servernya, yang tujuannya adalah digunakan untuk menyimpan database dalam proses distribusi database. Kemudian komponen yang ketiga dari sistem terdistribusi itu adalah file server. Nah, file server itu adalah mesin yang digunakan sebagai server untuk menyimpan file atau konten yang berhubungan dengan sistem terdistribusi. Nah, ini biasanya lebih fokus kepada distribusi file. Ini 3 komponen pokok di dalam membangun sistem terdistribusi. Jadi kita butuh web server, kita butuh database server, kita nanti butuh file server. Nah, sekarang kita lihat distribusi file dan database di dalam komponen sistem terdistribusi. Nah, sekarang pertama kita lihat dulu gambaran dari distribusi file. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa sistem terdistribusi itu terdiri dari 3 komponen. Ada web server, ada database server, ada file server. Nah, di mana letak dari file-file di dalam sebuah sistem terdistribusi atau letak konten-konten di dalam sebuah sistem terdistribusi itu didistribusikan di setiap file server lokal. Jadi bisa Anda lihat keterangan di bawahnya, distribusi file
adalah bagian dari sistem informasi terdistribusi di mana konten-konten atau file berupa fisik yang terdapat di dalam sistem didistribusikan di setiap file server lokal. Jadi dia didistribusikan di setiap server lokal. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam distribusi file atau distribusi konten. Yang pertama, kita asumsikan pertumbuhan file yang mungkin akan tersimpan dalam kurun waktu tertentu. Dan kompilasikan dengan kemampuan space pada file server lokal. Ini yang pertama. Jadi kita harus mengasumsikan file ini berapa jangka waktunya akan tersimpan di dalam server. Jadi kita harus memperkirakan. Dan bagaimana pertumbuhannya? Karena nanti ini menyangkut dengan media penyimpan atau media storage yang kita gunakan. Jangan nanti media storage kita penuh dan kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak mengasumsikan pertumbuhan file itu. Kapan file itu nanti akan berakhir di dalam sebuah sistem. Ini kita harus perkirakan. Sehingga kita bisa juga mengukur kemampuan dari media penyimpan dari server yang kita miliki. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam distribusi file atau distribusi konten, sistem yang dikembangkan sebaiknya friendly terhadap modifikasi dan pengembangan. Jadi dia sebaiknya friendly untuk perbaikan atau untuk pengembangan sistem. Kemudian yang ketiga, yang harus kita perhatikan juga di dalam distribusi konten, itu harus kita perhatikan model pengelolaan data dari konten itu sendiri. Jadi bagaimana pengelolaan data dari konten itu sendiri? Ini harus kita perhatikan. Karena ini nanti akan menyangkut dengan sebuah manajemen sistem. Kemudian yang keempat, kita perhatikan juga hierarki directory dalam pengorganisasian file. Bagaimana manajemen filenya dalam distribusi konten? Ini menyangkut dengan kearsipan. Ini nanti akan menyangkut dengan penelusuran dokumen yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Ini menyangkut dengan pengorganisasian dari file atau konten itu sendiri. Ini harus kita perhatikan bagaimana penanganan directory dan dalam pengorganisasiannya. Ini menyangkut dengan manajemen file. Kemudian yang terakhir yang harus kita perhatikan juga di dalam distribusi konten atau distribusi file, perhatikan kemampuan server lokal. Apakah server lokal merupakan dedicated server atau tidak? Apakah server lokal merupakan server terdistribusi atau dia terpusat? Ini yang harus Anda perhatikan. Jadi, kita harus memperhatikan kemampuan dari server lokal kita di dalam mendistribusikan konten atau distribusi file. Inilah kira-kira 5 hal yang harus kita perhatikan di dalam distribusi file atau distribusi konten. Nah, ini adalah gambaran dari distribusi database. Gambaran dari distribusi database seperti hampir sama juga dengan distribusi file. Jadi dalam sebuah sistem distribusi ada komponennya, ada web server, ada file server, dan ada database server. Nah, bagaimana database server didistribusikan? Itu dia sama juga dengan file server tadi. Didistribusikan ke database server lokal. Jadi, itu bisa saja terjadi beberapa database server lokal yang ada di dalam sistem. Bisa Anda lihat di gambar yang keduanya di sampingnya.
Jadi terjadi pendistribusian database ke beberapa distribusi server lokal. Nah, ini di sini nanti akan terjadi proses replikasi. Jadi kalau database itu dia sama, maka dia nanti akan terjadi proses replikasi database di sini dalam proses database-nya. Nah, sehingga kecepatan sistem untuk melayani kebutuhan user itu bisa lebih cepat. Apakah nanti database-nya one to many atau many to many. Ini tergantung dari kebutuhan sistem di dalam mendistribusikan database. Nah, ini contoh gambar dari distribusi database di dalam sistem terdistribusi. Nah, ini adalah gambar dari distribusi file dan database di dalam sistem terdistribusi. Jadi gambar yang tadi digabung dalam bentuk distribusi file dan distribusi database. Untuk file nanti didistribusikan ke server-server lokal, sedangkan database nanti didistribusikan ke database server lokal. Di sanalah terjadi pendistribusian dari database dalam sebuah sistem terdistribusi. Jadi ini adalah model menggabungkan distribusi file dan distribusi database. Permasalahan dari sistem terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi. Antara lain yang pertama yaitu masalah jaringan. Jadi dalam sebuah sistem terdistribusi itu terjadi ketergantungan pada infrastruktur jaringan. Kenapa? Karena sistem terdistribusi dia diimplementasikan pada sistem jaringan komputer. Jadi isu-isu yang berkembang tentang sistem jaringan komputer ini perlu menjadi perhatian. Kenapa? Karena sistem dia berjalan di atas jaringan komputer. Jadi kalau ada perkembangan baru dengan jaringan, maka di sini kita perlu memperhatikannya. Karena sebuah sistem terdistribusi itu dia akan memiliki ketergantungan pada infrastruktur jaringan. Kemudian masalah yang kedua, masalah hardware. Jadi terjadinya perkembangan teknologi informasi di dalam bidang hardware ini juga mempengaruhi dalam pengembangan atau perancangan dari sistem terdistribusi. Kenapa? Karena kemampuan hardware itu dia selalu berbeda, selalu ada perubahan. Jadi kalau terjadi perubahan-perubahan kemampuan hardware, perubahan dari teknologinya, maka ini perlu menjadi perhatian kita di dalam mengembangkan sistem terdistribusi. Kemudian masalah yang ketiga yang sering juga dihadapi, masalah software. Bagaimana merancang dan mengatur software dalam sistem terdistribusi? Nah, ini yang paling rumit. Kenapa? Karena dia tergantung tadi dengan infrastruktur jaringan. Termasuk juga yang mempengaruhi sistem operasi yang dipakai, bahasa programming yang dipakai. Ini akan mempengaruhi di dalam merancang dan mengatur software di dalam sebuah sistem terdistribusi. Kemudian masalah berikutnya yang sering juga dihadapi di dalam sebuah sistem terdistribusi itu adalah masalah bahasa, language. Jadi kalau kita mengembangkan sebuah sistem itu kita gunakanlah bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh pengguna. Jangan menggunakan bahasa yang sulit untuk digunakan atau untuk dipahami. Nah, termasuk juga pembuatan dokumentasi untuk user manual dan sebagainya, kita gunakan bahasa yang mudah. Termasuk juga
tampilan-tampilan layarnya atau antarmuka untuk user. Kita gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh user. Kapan perlu, simple, sedikit, tapi bisa dipahami oleh orang yang tidak bergerak di dalam bidang komputer. Dan ini apalagi kalau kita mengembangkan dalam bentuk web programming. Nah, ini semua bahasa-bahasa yang kita gunakan untuk link dan sebagainya, itu kita gunakanlah bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami. Kemudian masalah yang berikutnya, yang sering juga dihadapi dalam sebuah sistem terdistribusi, itu adalah masalah kemudahan akses ke data yang di-share. Ini menimbulkan masalah keamanan. Kenapa? Karena masalah keamanan ini dia berbanding terbalik dengan kemudahan akses. Kalau kita beri kemudahan akses, keamanan dia akan berkurang. Kalau kita tingkatkan atau kita persulit kemudahan akses ke data, maka keamanan dia akan meningkat. Kenapa? Karena kita akan mempersulit orang untuk bisa akses ke sistem. Maka keamanan meningkat. Tapi kalau kita berikan kemudahan, maka keamanan pasti akan berkurang. Kenapa? Karena ini dia berbanding terbalik. Inilah yang perlu kita pikirkan. Bagaimana sebuah sistem itu dapat memberikan kemudahan akses, tapi keamanan dia tetap terjaga. Ini permasalahan yang cukup rumit juga di dalam keterbukaan akses yang kita hadapi di dalam sebuah sistem terdistribusi. Nah, itulah kira-kira permasalahan yang sering dihadapi di dalam mengembangkan atau di dalam mengimplementasikan sistem terdistribusi. Tantangan sistem terdistribusi. Yang pertama, keheterogenan komponen. Jadi di sini terjadi keheterogenan komponen di dalam sistem jaringan. Jadi berbagai produk dalam sistem jaringan itu bisa berkomunikasi. Apakah produk itu dikeluarkan oleh Cisco, apakah produk itu nanti dikeluarkan oleh Compaq, apakah produk itu dikeluarkan oleh IBM, atau vendor-vendor yang lain, itu bisa saling berkomunikasi di dalam sistem jaringan komputer. Misalnya bisa kita lihat cukup banyak produk yang mengeluarkan WiFi, cukup banyak produk yang mengeluarkan network interface card, dan sebagainya. Nah, semua komponen itu bisa saling berkomunikasi. Kenapa? Karena mereka mengikuti standar interface secara internasional. Kemudian juga terjadi perbedaan topologi jaringan di dalam sebuah sistem terdistribusi. Apa yang menjadi apa yang dapat mengatasi perbedaan dari jenis jaringan itu adalah dengan penggunaan IP, Internet Protocol. Jadi apa saja nanti sistem operasi yang digunakan dalam sistem jaringan, kalau ingin terkoneksi ke internet, dia harus menggunakan Internet Protocol. Apakah jaringan itu di bawah sistem operasi Windows, apakah di bawah sistem operasi Unix, apakah nanti dia di bawah sistem operasi OS/2, atau dia di bawah sistem operasi Linux, semuanya bisa disatukan dengan IP address. Ini contoh dari keheterogenan. Kemudian keheterogenan hardware. Bisa juga Anda lihat di dalam sebuah sistem terdistribusi, hardware itu seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bisa dikeluarkan oleh berbagai vendor. Kemudian yang terkoneksi dalam sistem jaringan, ada nanti koneksinya lewat Wi-Fi,
ada yang koneksinya lewat modem, dan sebagainya. Jadi terjadi keheterogenan hardware yang ada dalam sebuah sistem terdistribusi. Begitu juga dengan software. Di dalam sebuah sistem terdistribusi juga terjadi keheterogenan dari software. Berbagai macam software bisa kita akses. Nah, ini khusus untuk sebuah user, itu bisa dia menjalankan berbagai macam software di dalam sebuah sistem. Kalau kita menggunakan laptop, misalnya koneksi ke internet, Anda bisa menggunakan Mozilla sebagai browsernya. Anda bisa menggunakan Chrome sebagai browsernya. Anda bisa menggunakan Opera sebagai browser. Dan itu bisa kita gunakan sekaligus. Ini contoh dari sebuah sistem terdistribusi. Kemudian language. Nah, dalam sebuah sistem bisa Anda lihat beragam bahasa yang digunakan di seluruh dunia. Beragam bahasa programming untuk membangun sebuah sistem yang digunakan di dalam sebuah sistem terdistribusi. Ini yang menyangkut dengan language. Jadi terjadi beragam bahasa dalam proses komunikasi, dan itu bisa disatukan di dalam sebuah sistem terdistribusi. Kemudian tantangan yang kedua dari sistem terdistribusi itu adalah keterbukaan atau openness. Jadi masalah keterbukaan ini harus mengacu kepada standar interface. Jadi setiap komponen itu memiliki komponen antarmuka interface yang dipublish ke komputer lain. Artinya apa? Setiap aplikasi dia memiliki antarmuka untuk bisa berkomunikasi dengan sistem lain. Ini contoh openness. Ini cukup banyak lagi contoh keterbukaan yang ada di dalam sebuah sistem. Kemudian tantangan yang ketiga itu adalah keamanan atau security. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Bagaimana cara kita mengamankan data yang sifatnya pribadi, privat? Bagaimana cara kita mengamankan sistem dengan autentikasi? Jadi harus ada autentikasi user di dalam sistem terdistribusi. Kemudian masalah availability, ketersediaan. Sejauh mana data yang up to date yang kita sediakan untuk user? Sejauh mana kemampuan dari server untuk dapat melayani kebutuhan user? Nah, ini menyangkut dengan security. Kemudian tantangan yang keempat dari sistem terdistribusi itu adalah scalability. Jadi scalability ini menyangkut dengan ukuran. Jadi ukuran dari sistem terdistribusi tidak hanya dapat diperbesar, tapi juga bisa diperkecil. Ya, kalau yang skopnya lebih luasnya, sistem itu adalah jaring internet. Kalau skop yang paling kecil, mungkin koneksi antar dua unit komputer. Nah, ini lebih kecil sistemnya. Terjadi pertukaran data atau pertukaran informasi antar dua unit komputer. Ini skop yang paling kecil untuk skala dari sistem distribusi. Jadi, scalability ini tergantung dari kebutuhan kita terhadap sistem terdistribusi. Ini juga menjadi tantangan kita, seberapa besar sistem terdistribusi yang mau nanti kita bangun. Kemudian yang kelima, tantangan sistem terdistribusi yang kelima itu adalah penanganan kegagalan. Jadi, penanganan kegagalan, failure handling. Ini menyangkut dengan deteksinya, bagaimana deteksi dari kegagalannya. Kemudian kalau terjadi kegagalan, bagaimana dengan retransmission untuk mengirimkan kembali pesan yang gagal terkirim. Kemudian juga bagaimana redundant data, kerangkapan penyimpanan data terjadi. Bagaimana root dalam redundant itu supaya tidak terjadi redundant data. Bagaimana dengan replikasi data pada beberapa mesin?
Nah, ini menyangkut dengan distribusi database. Kemudian tantangan yang keenam dari sebuah sistem distribusi itu adalah concurrency. Jadi kebersamaan kita di dalam menjalankan program atau menggunakan sumber daya secara bersama-sama. Nah, di sini hal yang paling penting yang harus kita perhatikan itu menyangkut dengan penjadwalan. Nah, kenapa penjadwalan merupakan hal yang paling penting? Supaya tidak terjadi tabrakan. Jadi, supaya tidak terjadi tabrakan di dalam proses pengiriman data antar satu mesin pada mesin yang lain secara bersamaan. Nah, disinilah perlu penjadwalan. Nah, kemudian di concurrency ini kita perlu juga deadlock, avoidance atau menghindari kebuntuan. Jadi kalau terjadi problem, jangan sampai terjadi kebuntuan. Jangan nanti sampai terjadi kegagalan pengiriman pesan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita atau menjadi tantangan kita yang berhubungan dengan concurrency. Kemudian tantangan yang ketujuh dari sistem terdistribusi itu menyangkut dengan transparansi, yaitu menyembunyikan keragaman sistem. Ada nanti transparansi akses. User menganggap bahwa semua resource adalah lokal, padahal dia sedang berselancar di internet. Jadi dia tidak seolah-olah dia hanya bekerja di komputer dia sendiri. Nah, ini transparansi akses, padahal terjadi proses pada mesin yang lain di komputer yang lain terjadi sebuah proses. Kemudian transparansi location. User tidak perlu mengetahui lokasi resource. Kalau kita berselancar di internet, detik.com itu dokumennya disimpan di mana, atau server detik itu berada di lokasi mana. Jadi nggak perlu kita tahu. Yang penting kita hanya tahu URL-nya. Tapi di mana dia disimpan, lokasinya kita nggak perlu tahu. Ini yang dinyatakan dengan transparansi location. Kemudian concurrency. Nah, user tidak perlu mengetahui keberadaan sistem paralel. Ini juga menyangkut dengan transparansi. Ada transparansi replication. User tidak perlu mengatur replikasi data. Nah, cukup nanti pemilik server yang mengatur konfigurasi replikasi datanya. Kemudian transparansi migration atau mobility, kemampuan melakukan relokasi sumber daya tanpa konfigurasi ulang. Ini dikatakan dengan migrasi. Jadi kalau kita melakukan penambahan hardware atau penambahan komputer, kita nggak perlu konfigurasi ulang. Cukup kita tambah, itu aja yang kita konfigurasi. Jadi di server tidak perlu konfigurasi ulang. Ini yang dikatakan dengan migration. Kemudian yang termasuk juga transparansi itu masalah performance. Perbedaan kinerja komponen sistem tidak perlu diketahui oleh user. Jadi setiap komputer yang terlibat dalam sistem atau dalam sistem distribusi itu user tidak perlu mengetahui perbedaan kinerja komponen dari sistem yang bersangkutan. Kemudian yang termasuk juga di dalam transparansi itu adalah failure. User tidak perlu mengetahui kegagalan dan recovery system. Jadi dia hanya sebagai user. Apakah user itu ada kegagalan? Apakah user ada perbaikan sistem? Apakah sistem ada perbaikan sistem? Itu user tidak perlu mengetahui. Ini yang dikatakan dengan transparansi. Jadi terjadi penyembunyian failure yang menyangkut dengan kegagalan dan perbaikan dari sebuah sistem. Solusi untuk menghadapi permasalahan dan tantangan dari sistem terdistribusi itu adalah dengan inter-process communication.
Apa itu interproses communication? Itu adalah komunikasi antar proses untuk mengirimkan data dari satu proses ke proses lain. Baik antar proses dalam satu komputer maupun proses-proses dalam komputer yang berbeda dalam sistem jaringan komputer. Dalam interproses ini kita bisa menggunakan distribusi objek. Jadi nanti bisa menggunakan distribusi objek atau distribusi prosedur di dalam sebuah sistem. Nah, objek yang kita gunakan bisa aja nanti dalam bentuk korba. Itu yang dikenal dengan Common Object Request Broker. Jadi objek ini bisa digunakan oleh semua bahasa programming. Kemudian kita juga bisa menggunakan objek dalam bentuk RMI atau Remote Method Invocation. Ini memungkinkan klien Java membentuk objek yang mungkin terletak pada remote server. Ini untuk RMI ini hanya bisa dijalankan di Java Programming. Kemudian ada juga dalam bentuk remote procedure call. Itu dalam bentuk prosedur. Jadi pendistribusian proses dalam bentuk prosedur. Kemudian ada juga pendistribusian proses dalam bentuk XML RPC, juga dalam bentuk prosedur. Dan juga bisa ditangani dalam bentuk web service. Ini khusus untuk sistem terdistribusi dalam bentuk layanan web. Kemudian kita juga bisa menggunakan DCOM atau Microsoft Distributed Component Object Model. Ini biasanya tersedia pada sistem operasi Windows 95 ke atas. Inilah bentuk-bentuk yang dari objek dan prosedur yang bisa nanti kita manfaatkan di dalam interproses communication sebagai solusi untuk menangani permasalahan atau tantangan di dalam sebuah sistem terdistribusi. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.